tapi saya tetap bisa menikmatinya. Yang main keyboard Jen itu siapa? Jen ya? Hai Jen. Gimana Jen? Luar biasa. Keren, bagus sekali. Oke. Baik Bapak Ibu Saudara, coba kita akan sama-sama belajar kembali kepada firman Tuhan. Saya mau Bapak Ibu Saudara memperhatikan ya. Jadi saya sudah membukanya di dalam sebuah pernyataan bahwa kita tidak perlu mempertanyakan Tuhan kenapa di tangan kita cuma ada 5 roti 2 ikan, atau mengapa itu harus terjadi dalam hidup kita. Sometimes dalam hidup kita itu ada misteri Tuhan, kita nggak pernah tahu. Tapi kita tahu bahwa Roma 8 ayat yang 28 dikatakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Yang percaya katakan amin. Amin. Baik, saya mau mengajak setiap kita untuk menata kembali paradigm kita, ya, menata kembali cara berpikir kita. Atau jangan-jangan selama ini ada konsep di kepala kita yang perlu diluruskan, ya, tentang kebaikan Tuhan. Dengan sangat mudah kita akan berkata bahwa Tuhan baik. Dengan sangat mudah kita juga berkata bahwa wow, luar biasa, kebaikan Tuhan menyertaiku sepanjang 2021. Tetapi apa yang ada di kepala kita tentang kebaikan Tuhan seringkali perlu diluruskan. Karena kalau tidak diluruskan, maka kita sering sekali menganggap kebaikan Tuhan dengan konsep-konsep, dengan prinsip-prinsip yang tidak salah. Tetapi kalau hanya itu, artinya ada sesuatu yang perlu di-upgrade dalam hidup kita. Baik, apa itu konsep kebaikan Tuhan? Nah, banyak orang berpikir bahwa kebaikan Tuhan itu adalah ketika doa kita dijawab, Tuhan baik. Ketika kita tidak punya uang, kita berdoa, Tuhan saya perlu uang. Tuhan kirim uangnya lewat banyak kejadian, miracle, tanpa pernah kita pikir sebelumnya. Tiba-tiba Tuhan mengirimkan, tanda kutip ya, burung gagak. Terus kemudian datang dalam hidup, gila gak kepikiran banget loh ya. Padahal siang-siang tuh kepengen banget gitu, aku tuh kepengen makan sesuatu gitu ya, tapi kayaknya gak punya kemampuan untuk membeli. Malamnya tiba-tiba ada yang ketok pintu rumah, terus dikirim, pas banget sesuai dengan apa yang kita lakukan. Tuhan baik, luar biasa. Nah, kita selalu berpikir bahwa kebaikan Tuhan adalah doa kita dijawab. Kebaikan Tuhan adalah ketika kita perlu finance, Tuhan penuhi. Ya, kebaikan Tuhan adalah ketika kita perlu kendaraan, Tuhan sediakan. Kita pengen liburan, Tuhan kasih. Ya, ketika kita pengen penambahan aset, Tuhan kasih. Itu adalah kebaikan Tuhan. Salah? Tidak salah. Tapi kalau cuma itu, maka perlu ditambahkan dalam hidup kita bahwa ada kebaikan Tuhan dalam bentuk yang lain. Nah, bentuk apakah itu? Nah, banyak yang tidak pernah menyadari bahwa apa yang saya akan sampaikan, 3 hal ini adalah bentuk dari kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Coba nanti sambil di-review, sambil dievaluasi. Iya apa enggak ya? Saya itu orang yang seperti itu atau bagaimana? Mari kita teliti baik-baik beberapa kebenaran firman Tuhan yang saya ingin ungkap kepada Bapak Ibu Saudara. Coba Bapak Ibu Saudara lihat di Matius pasal yang pertama ayat yang ke-23. Oke, Matius pasal yang pertama ayat yang ke-23. Yes, kalau bisa ditampilkan. Baik. Nah, ini firman Tuhan bilang begini, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Katakan Immanuel.
Allah menyertai kita. 2, 3. Allah menyertai kita. Oke. Enggak semua orang yang akan menganggap bahwa ketika ada malaikat Tuhan datang menampakkan dirinya kepada saudara dan terus kemudian dia berkata seperti yang kita baca tadi, itu dianggap sebagai sebuah blessing, sebagai sebuah berkat. Belum tentu. Coba bayangkan bagaimana kalau seorang Jen, ya, Jen, kalian main musiknya, wow. Coba bayangkan kalau seorang Jen, ya, tiba-tiba di kamarnya terus tiba-tiba malaikat Tuhan menampakkan diri, lalu Tuhan bilang, kayak Jen, ya, lewat malaikat Tuhan ini bilang gini, sesungguhnya Jen, kamu kan masih sebagai anak darah nih, ya, masih belum menikah nih. Kamu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan banyak orang dan mereka semua akan menamakan dia Immanuel. Ketika Jen menerima message ini belum tentu loh. Jen itu langsung yes, luar biasa. Ya gue dapat kehormatan banget loh. Luar biasa. Belum tentu. Mungkin Jen akan berpikir, gimana? Coba diulang mata Tuhan. Coba, ini salah nggak nih? Kenapa ke gue ya? Kenapa ke saya? Karena ada banyak hal yang perlu dipikirkan ketika menerima message ini. Pertama, Jen belum menikah. Tapi dibilang gini, kamu akan mengandung. Kalau menanya jelas gini, maksudnya mengandung gini kan, ntar kalau kita udah kawin, kita udah married, udah pesta, baru akan mengandung kan, maksudnya gitu kan. Mungkin dalam bahasa sehari-hari tiba-tiba malaikat bilang gini, oh tidak, bukan. Justru Jen, sebelum kamu menikah, sebelum menikah, yang benar. Bahasa Sunda, sing benar, Jangan main-main malaikat Tuhan. Mungkin kayaknya salah. Di mana-mana married dulu, baru hamil. Ini aku belum married, aku baru tunangan. Kok udah hamil? Tapi kamu akan mengandung dari Roh Kudus. Belum tentu, Pak. Di kepala langsung, wow, spektakuler. Belum pernah ada di muka bumi ini yang hamil karena Roh Kudus kan? Gua orang pertamanya. Dan setelah gua tidak ada yang lain. Belum tentu orang berpikir seperti itu. Jen akan berpikir, ini kalau hamil sama Roh Kudus, bagaimana caranya Roh Kudus menghamili saya? Coba dipikir pakai logika. Nggak gampang itu. Lalu kemudian Jen gimana caranya? Ternyata Jen itu udah punya pasangan. Ya. Bagaimana cara dia bicara kepada pasangannya? Aku itu ya pada waktu lagi malam-malam, aku juga nggak tahu. Tapi tiba-tiba ada malaikat. Jen, are you okay? I'm okay. Benar, malaikat Tuhan. Terang benerang, terus dia bilang, saya akan hamil sebelum aku married sama kamu. Hah? Belum tentu pasangannya juga, yes, Jen, luar biasa, kamu dapat anugerah dari Tuhan. Luar biasa, belum tentu. Belum tentu. Ini bisa jadi berita ini bukan blessing, tapi ini bisa jadi ini petaka ini. Mungkin pasangannya Jen, kamu hamil, siapa yang menghamili kamu? Ku aing di pedong. Mungkin. Siapa? Kamu bergaul sama siapa? Gak bisa, Jen. Kalau kayak gitu, kita udahan aja. Gila, bikin malu. Gua gak menyentuh hidup kamu, tapi kenapa kamu bisa hamil? Belum lagi Jen datang sama maminya. Ma, aku hamil oleh Roh Kudus. Mungkin maminya juga bilang gini, iya gelo ya. Ya sih kan aku udah dibawa ke rumah sakit jiwa. Bayangkan kalau hari ini ada yang datang sama bapak ibu, siapa sih yang punya anak, terus anaknya bilang datang sama saudara, aku hamil oleh Roh Kudus, Mam. Apa? Anak orang gelo. Pasti. Kenapa? Karena impossible. Gak mungkin. Belum lagi Jen ketemu sama teman-temannya. Bagaimana caranya tiba-tiba hamil, berbadan 2? Gimana caranya? Terus temannya bilang, wow, Jen,
You are awesome. Gak mungkin. Gila lu cool banget. Hamil sama Roh Kudus. Gue pengen sebenarnya. Gak mungkin Pak. Banyak pikiran. Itu tidak mudah. Gimana? Tapi Maria menerima semua message itu dengan begitu besar resikonya. Belum tentu maminya Jen juga menganggap itu sebagai sebuah blessing. Mungkin itu sebuah aib. Mungkin dia akan menyembunyikan Jen. Udah kamu pindah aja ke rumah si Oma aja si Oma. Di mana Oma di Subang. Udah kamu diamankan aja di sana, jangan di sini, bikin malu kamu anak mami. Pelayanan di depan tiba-tiba ternyata hamil. Jangan ngomong lagi hamil oleh Roh Kudus. Di mana Roh Kudus? Benar oleh. Pasti. Gak gampang tuh. Makanya baca ayatnya kudu direnungkan sambil divisualisasikan. Itu gimana ya kalau anak saya yang datang kayak begitu bagaimana? Gak gampang loh. Gak gampang. Jadi berkat Tuhan tidak selalu dalam bentuk sesuatu yang menyenangkan hati kita. Belum tentu. Kita selalu menganggap bahwa berkat Tuhan itu yang menyenangkan hati kita. Doa dijawab, liburan dikasih, punya kendaraan 1 kurang, pengen 3 dikasih, pengen punya rumah 1 pengen dikasih 3, punya villa, apalagi sok, punya duit banyak, apalagi deposito pengen punya bank dikasih. Gimana nih? Itu Tuhan baik. Bagaimana kalau sesuatu yang tidak menyenangkan terjadi dalam hidup saudara? Apakah saudara akan berkata bahwa inilah kebaikan Tuhan dalam hidup saya? Mari tata kembali cara kita memandang anugerah berkat dari Tuhan. Belum tentu segala sesuatu itu menyenangkan saudara, tapi itu adalah blessing from God. Itu adalah berkat dari Bapa di surga buat saudara. Ini bagi manusia, petaka dapat message kayak begini tuh. Betul? Coba dapat WhatsApp kayak begini dari pasangan saudara. Gak mungkin saudara akan begitu happy-nya. Belum tentu. Dengar baik-baik. Saya mau kasih tahu kepada saudara. Ada kalimat di sini di Matius 1 ayat 23. Walaupun itu secara manusia itu berat, tapi ada sebuah janji yang luar biasa. Dan Tuhan bilang gini, bahwa mereka orang-orang di sekitar semua akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Dalam hal-hal yang tidak menyenangkan sekalipun, Allah menyertai saudara. Dalam lembah kekelaman pun, Tuhan menyertai saudara. Ini baru satu ayat. Bagaimana kalau ayat yang kedua yang saya ingin saudara baca? Matius 28 ayat 19 dan 20. Coba. Matius 28 ayat 19 dan 20. Saya berdoa supaya jemaat Tuhan di tempat ini menjadi jemaat yang dewasa, yang tidak selalu menganggap kebaikan Tuhan identik dengan penambahan materi, penambahan facility, penambahan liburan, penambahan aset. Tidak selalu. Salah satunya itu yes, tapi tidak selalu. Matius 28 ayat 19 dan 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Lalu ayat yang ke-20, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu seperti yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Gimana dengan ayat ini? Ayat ini diberikan ketika Yesus mau pergi berangkat ke surga. Dia bilang, pergi jadikan seluruh bangsa murid, baptis, ajar mereka seperti yang pernah aku perintahkan kepadamu, ajar mereka melakukannya. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Gimana caranya? Gimana caranya? Kan Yesus meninggalkan secara fisik. Yesusnya gak ada, tapi aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Yang dimaksud oleh Yesus bahwa Yesus akan mengirimkan kepadamu seorang penolong lain, itu Roh Kudus kepada saudara. Dia yang akan menyertai saudara
sampai kepada akhir zaman. Ayat berikutnya di poin yang pertama ini, Yohanes 14 ayat 16. Coba. Yohanes 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Dari ayat yang tadi kita baca, Matius, tentang anak darah. Lalu kemudian ketika Yesus sebelum pergi meninggalkan dunia ini, pergi jadikan seluruh bangsa muridku. Lalu kemudian Yohanes 14 ayat 16, ada kalimat yang sering diulang-ulang. Yang kalau saudara baca, itu apa? Menyertai. Yes, keren. Mari Bapak Ibu Saudara belajar menata pikiran kita bahwa anugerah Tuhan, berkat Tuhan, kebaikan Tuhan tidak selalu dalam bentuk penambahan materi. Mungkin tidak ada penambahan materi di tahun ini bagi Bapak Ibu Saudara. Tidak ada liburan baru dalam hidup saudara. Tidak ada mobil baru dalam hidup saudara. Tidak ada rumah baru dalam hidup saudara. Tidak ada target-target yang sudah saudara tulis terus kemudian tercapai. Mungkin tidak. Tapi dengar baik-baik. Pernahkah saudara berpikir bahwa penyertaan Tuhan itu adalah juga anugerah dan berkat dari Tuhan? Nah, kita nggak pernah menyadari itu bahwa itu adalah berkat. Saya yakin dan percaya kalau saudara punya anak dikasih mainan, lalu kemudian dia, "Daddy, thank you." Peluk daddy-nya, terima kasih buat pelukannya, terima kasih buat thank you-nya. Setelah itu terus kemudian dia lari, tinggalkan kita terus fokus dengan mainannya berhari-hari. Apa yang kita rasakan? Kok ini anak dikasih hadiah, dikasih mainan, penambahan mainan, penambahan materi, penambahan kesenangan, malah lupa sama yang ngasih. Fokus dengan berkatnya, fokus dengan mainannya, fokus dengan uangnya, fokus dengan asetnya. Tapi lupa dengan siapa yang memberi. Bukankah kita seringkali jadi anak-anak di dalam kerohanian kita? Karena kita selalu menganggap bahwa berkat Tuhan itu adalah share. Tambah banyak duit, tambah banyak aset, tambah banyak mobil, tambah banyak liburan, tambah banyak mobil, motor, tambah banyak bunga di banknya. Berarti itu kebaikan Tuhan. Selebihnya kita nggak pernah menganggap bahwa penyertaan Tuhan adalah berkat, adalah kebaikan Tuhan. Bukankah beberapa keluarga ketika dulu sebelum pandemi telah berdoa, "Tuhan tolong suami saya." Anak-anak berdoa, "Tolong mami papi saya supaya jangan sibuk urusan kerjaan, berikan sedikit waktu buat kami." Mereka berdoa menjerit kepada Tuhan dan kemudian datanglah pandemi sehingga work from home. Sehingga papa-papa, mama-mama yang kerjanya dua-duanya banting tulang, banting pembantu, banting kucing, banting bit, semua dibanting. Pokoknya demi dapat fulus. Terus kemudian dibuat sedemikian rupa akhirnya ada di rumah. Betapa bahagianya itu anak-anak bisa sering ketemu dengan papanya. Ada hadir. Bahkan bisa diatur. Di sini saya waktu lagi kerja, aku bisa nyelip-nyelip sedikit, bisa pelukan sama anaknya. Saya ngobrol sebentar sama anaknya, makan bareng sama anaknya. Dulu nggak bisa, saya bisa. Bukankah penyertaan itu juga adalah sebuah bentuk kebaikan Tuhan bagi kita? Berapa banyak di antara kita hidup masih seperti kekanak-kanakan, anak-anak secara rohani. Kita seringkali bilang sama Tuhan, "Tuhan tolong diperlancar. Tolong Tuhan, supaya apa? Supaya aku tender ini aku dapat, supaya bisnis ini aku dapat cuan. Karena nanti kalau aku dapat cuan, kalau tender ini jadi, kalau ini deal, kalau rumah ini terjual, kalau mobil ini terjual, nanti cuannya Tuhan aku berjanji, aku akan support gereja, aku akan support hamba Tuhan, aku akan support pelayanan misi, aku akan support pelayanan, aku mau melayani Tuhan." Pada saat Tuhan sudah menjawab doanya, sudah memberkati saudara, saudaranya lupa. Bahkan seperti lagunya Mahem,
Biar aku yang pura-pura lupa. Pura-pura lupa. Ya? Janjinya mana? Mau melayani Tuhan? Enggak melayani Tuhan. Janjinya mau support gereja? Enggak jadi. Janjinya mau ngasih buat hamba Tuhan? Enggak. Mana? Lupa. Bahkan pura-pura lupa. Dengar baik-baik. Kebaikan Tuhan tidak selalu hadir dalam hidup saudara dalam bentuk penambahan materi, tapi dalam bentuk penyertaan. Itu sebabnya dia pernah berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Sekalipun kamu berjalan di dalam lembah kekelaman, kamu tidak perlu takut bahaya. Kenapa? Karena Tuhan beserta dengan saudara. Ada penyertaan Tuhan. Katakan, penyertaan Tuhan adalah salah satu berkat Tuhan. 2, 3. Penyertaan Tuhan adalah salah satu berkat Tuhan. Yang percaya katakan amin. Amin. Karena gini Pak, Bu, kalau fokus sama penambahan materi, fokus sama berkat Tuhan, maka saudara sedang fokus kepada tangan Tuhan, tapi tidak fokus kepada pribadinya. Sampai lupa sama pribadinya. Yang jauh lebih penting itu pribadinya Pak, bukan tangannya. Kalau saudara fokus dengan pribadinya, saudara punya hubungan yang erat dengan pribadinya, gak usah minta ngotot-ngotot sama Tuhan. Tangan Tuhan tergerak menolong saudara, membantu saudara. Kalau saudara punya hubungan yang baik. Kalau saya punya hubungan yang baik dengan Ibu Gembala, saya yakin pada saat saya datang ke rumah Ibu Gembala, saya tidak usah minta air putih. Saya tidak perlu minta apapun. Ibu Gembala kan langsung, tolong Jen, bikinkan masakan, pesankan. Aku minta? Enggak. Jadi jangan fokus sama nasi gorengnya, jangan fokus sama air jeruknya, jangan fokus sama air putihnya. Kalau kita fokus sama itunya, kita lupa kehadirannya, lupa pribadinya. Ya berhentilah cuma sampai di situ, setelah itu selesai. Kalau kita fokus pada pribadinya, maka pribadinya mampu memberikan kepada saudara sampai kapanpun. Karena dikatakan dia menyertai kamu sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Poin pertama, kebaikan Tuhan tidak selalu datang dalam bentuk materi, tapi kebaikan Tuhan hadir dalam bentuk penyertaan. Kita harus bersyukur dengan penyertaan Tuhan. Coba bilang kiri kanannya, penyertaan Tuhan adalah kebaikan Tuhan. Coba bilang kiri kanannya. Penyertaan Tuhan adalah kebaikan Tuhan. Tahukah saudara bahwa kemudahan itu tidak membuat kita menjadi lebih ingat sama Tuhan, tapi seringkali kemudahan itu bikin kita lupa sama Tuhan. Coba lihat firman Tuhan di Bilangan. Bilangan 14 ayat yang ke-22. Ini bukti kok. Kita selalu berpikir bahwa kemudahan adalah berkat Tuhan. Tuhan itu baik kalau kasih kemudahan. Kalau Tuhan gak kasih kemudahan, Tuhan gak baik. Loh, kemudahan itu seringkali bikin kita lupa sama Tuhan, bukan kita jadi ingat sama Tuhan. Bilangan 14:22. Bilangan 14 ayat yang ke-22. Saya bacakan buat Ibu Saudara. Semua orang yang telah melihat kemuliaanku dan tanda-tanda mujizat yang kuperbuat di Mesir dan di padang gurun. Jadi bangsa Israel udah lihat miracle terjadi, kemuliaan Tuhan. Kita kapan lihat kemuliaan Tuhan secara langsung dengan mata kita? Jarang. Bangsa Israel sering Pak lihat kemuliaan Tuhan, miracle, mujizat tuh luar biasa. Turun roti mana dari sorga, turun. Kita mana ada, kita yang ada cuma hujan. Tapi roti turun dari surga, langka Pak. Hujan es ada. Tapi ini hujan roti loh, nyata di depan mata. Tapi lihat, namun telah 10 kali bangsa Israel mencobai aku dan bangsa Israel tidak mau.
mendengar suaraku. Gimana? Dikasih miracle, dikasih kemudahan, dikasih facility, dikasih semua yang dibutuhkan. Terjadinya apa? Melupakan Tuhan, mencobai Tuhan, bersungut-sungut kepada Tuhan, bahkan tidak mau mendengarkan suara Tuhan. Bandel. Ternyata kemudahan bikin seseorang jadi bandel, bukan jadi menghormati Tuhan. Makanya kalau berdoa, hati-hati dan minta Tuhan tolong berikan kemudahan kepadaku. Jangan-jangan saudara hati-hati karena ada lubang, nanti saudara seperti bangsa Israel. Ya, bangsa Israel dulu. Kalau siapa yang pernah ke SeaWorld? Ada yang pernah lihat ke SeaWorld? Ada? Lihat kiri, kanan, atas. Wow. Kita bisa lihat ikan berenang. Dulu sudah ada SeaWorld pertama ini. Waktu di padang gurun, bagaimana? Di belakang bangsa Mesir mengejar Israel. Di depan laut, mentok, nggak bisa kemana-mana. Semua ketakutan, gimana caranya? Musa komunikasi sama Tuhan. Tuhan, gimana Tuhan? Kebaikan Tuhan tidak selalu dalam bentuk penambahan, tapi penyertaan Tuhan selama di padang gurun. Dan Tuhan cuma bilang begini, angkat tongkat. Cuma ngangkat nih? Iya. Emang bakal terjadi apa kalau ngangkat? Udah, taat aja angkat. Angkat tongkatnya. Laut terbelah. Set. Dalam hitungan bukan sehari, hanya dalam waktu sekejap, SeaWorld terjadi. Bangsa Israel lihat kiri, waduh, ada ikan hiu, ikan pari. Wow, bayangkan kalau kita saat itu ada di situ, saya yakin saudara pasti bawa handphone selfie lah. SeaWorld pertama kali coy, benar? Bangsa Israel itu lihat secara langsung. Kita nggak lihat SeaWorld secara langsung. Wow, keren. Dulu langsung, set, sampai merem, dipegang. Wow, kacaan nih, Mai. Pasal dengan ayo, waduh, luar biasa. Apa digegel ya, hiu, nyaan itu, beneran ini teh, itu bohongan. Tapi dikasih kemudahan, dikasih miracle terus-terusan, nggak makin ingat sama Tuhan, makin bandel, nggak mau mendengarkan suaraku. Jadi kalau Tuhan nggak kasih kemudahan buat saudara, penambahan materi kepada saudara, Dia memberikan penyertaan kepada saudara, karena Dia juga mau menguji hati saudara. Seperti apa ketaatan saudara sama Tuhan? Apakah saudara menjadi pribadi yang penuh dengan ucapan syukur atau tidak? Yang pertama, kebaikan Tuhan hadir dalam bentuk penyertaan. Yang kedua, Yesaya 40 ayat yang ke-29. Yang kedua, Yesaya 40 ayat yang ke-29. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Lihat, Tuhan tidak menjamin kemudahan. Tuhan nggak menjamin segala sesuatu yang spektakuler pada saudara. Saudara harus mengalami dulu kelelahan. Karena di sini dikatakan Dia memberi kekuatan kepada yang lelah. Kalau nggak lelah, yang nggak dikasih kekuatan, saudara masih kuat. Tuhan izinkan dalam hidup saudara. Saudara lelah, saudara capek. Aduh, Mam, kalau boleh milih, Mama, ibadah teh sore, batu rumah sare, ya udah main keyboard, Mam. Pilihan lain mau ya. Nggak ada. Layani Tuhan. Tunduk. Layani Tuhan. Tapi sebenarnya saya tuh capek, Mam. Tapi Dia memberi kekuatan kepada yang capek, kepada yang lelah. Makanya pada suatu ketika lelah, ya datang sama Tuhan lah. Kan Dia yang memberi kekuatan. Ya bisa, fitness bisa. Tapi dalam konteks ini, kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita tidak dalam bentuk
Dia memberi kekuatan kepada yang lelah kalau dia fitness. Nah ada. Lelah, tidak berdaya, datang sama Tuhan, Tuhan memberi kekuatan. Memang Tuhan tidak selalu memberi kenyamanan sama saudara. Untuk ya udah bobo aja bobo. Gimana ya Mam? Aku tuh malam banyak pesan tugas, tapi itu suruh pelayanan. Aduh capek Mam. Udah aja lah ya. Suruh yang lain aja lah. Kepada yang lelah Tuhan memberi kekuatan. Dan saudara harus melewati dulu. Saudara menjalani dulu sampai saudara itu lelah. Maka dia memberikan kekuatan kepada saudara. Dia tidak memberi kemudahan kepada saudara, tapi dia memberi kekuatan kepada saudara untuk saudara menghadapi hidup saudara. Bruce Lee, coba cek aja di Google. Quotes, kata-kata bijak dari Bruce Lee. Bruce Lee, ada yang nggak tahu Bruce Lee? Bruce Lee, jago kungfu. Nggak tahu nih, anak milenial zaman sekarang ya, siapa Bruce Lee teh? Zaman kita tuh Bruce Lee terkenal sekali itu jago kungfu. Bruce Lee bikin kata-kata bijak, bilangnya begini, don't pray for an easy life. Jangan berdoa untuk hidup yang mudah, but pray for the strength. Berdoalah untuk minta kekuatan, to endure, untuk bertahan at the difficult moment. Ketika ada dalam keadaan yang sangat sulit, bukan berdoa minta kemudahan dari Tuhan, tapi berdoa minta kekuatan untuk melewati musim-musim, hari-hari, tahun-tahun yang sulit dalam hidup saudara. Itu Bruce Lee belum kenal Tuhan. Saudara udah kenal Tuhan. Saudara punya Tuhan yang lebih besar dari Bruce Lee. Tapi aneh, kita mintanya justru kalau bisa jangan dipersulit Tuhan. Kalau bisa yang gampang-gampang aja. Berarti saudara, hidup saudara itu gak beda jauh sama Bruce Lee. Padahal kita punya Tuhan yang lebih besar. Kita nih harusnya lebih hebat, lebih luar biasa dari seorang Bruce Lee. Bruce Lee aja gak pernah berdoa untuk minta kemudahan hidup. Saudara minta kemudahan hidup, berarti ada yang perlu ditata dalam hidup saudara. Mari belajar Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, kebaikan Tuhan hadir dalam bentuk penyertaan. Katakan penyertaan. Yang kedua, kebaikan Tuhan tidak selalu hadir dalam bentuk materi, tapi kebaikan Tuhan hadir dalam bentuk memberi kekuatan untuk Pak, siapa namanya Pak? Agus. Dia mungkin tidak memberikan materi sama Pak Agus, tapi dia memberi kekuatan kepada Pak Agus untuk bisa memperoleh materi. Itu kekuatannya Pak. Bukan tiba-tiba pada malam itu Pak Agus sedang tidur, tiba-tiba genteng bertaburan, langit-langit terbuka, kemudian ada cahaya masuk, yang ada asap di sekitar tempat tidur Pak Agus. Orang datang apa? Orang begitu kejadian kayak lompat pasti lari ayam naon. Tuhan hadir. Lalu Tuhan menurunkan duit bertaburan di depan tempat tidur dari Pak Agus. Asa moal mungkin Pak. Udah gak usah berdoa yang kayak gitu Pak. Saya mah gak pernah berdoa sedikit pun gitu. Spektakuler, kumacang. Yang lagi butuh jodoh tiba-tiba terbuka. Pintu terbuka kenteng. Terus kemudian datanglah. Luar biasa. Inilah jodoh dari Tuhan. Wow. Belum juga datang jodohnya, baru ditunjukin juga selalu udah lari. Dianggapnya apa? Setan. Padahal itu berkat dari Tuhan. Enggak begitu. Saudara harus bergaul. Terus ketemu, tukeran. Nomornya seberapa? Tukeran nomor handphone. Gak bisa terkoneksi, ngobrol. Tukeran. Instagram kamu apa? Facebook kamu apa? Harus bergaul. Sulit. Tapi minta kekuatan dari Tuhan untuk melewati.
Karena kekuatan itu jauh lebih mahal daripada cuma dapetin mobil. Mobil mah dari kayak itu. Kayak handphone paling seberapa 10 juta, seberapa 20 juta apa yang mahal. Kayak itu 20 juta. Tapi kekuatan untuk bisa menghasilkan handphone, coba dihitung berapa harganya. Nggak ada harganya, Pak. Priceless. Makanya otak kita harus perlu diluruskan. Kalau Tuhan tidak menjawab saudara dalam bentuk materi di depan saudara, Dia memberikan pernyataan kepada saudara, dan Dia memberikan kekuatan kepada saudara. Yang terakhir, 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Ayat favorit. Banyak orang pernah dengar ayat ini, tapi ada rahasia terkandung di dalamnya. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Pada saat kamu dicobai, pada saat artinya saudara harus melewati, saudara harus mengalami dulu masalahnya. Pada saat kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Seringkali doa saudara tidak dijawab oleh Tuhan dalam bentuk kemudahan. Tapi saudara harus melewati problem, harus melewati masalah, harus melewati penderitaan, harus melewati kesesakan, harus melewati lembah kekelaman, harus melewati luka-luka yang pernah saudara alami. Memang seringkali Tuhan harus membawamu dalam lembah kekelaman. Tapi disitulah Tuhan sebenarnya akan membawamu, akan menunjukkan kepadamu ada jalan keluar. Sama seperti bangsa Israel dikejar oleh bangsa Mesir. Ketika dia mau ke tanah Kanaan, dia mau keluar dipimpin oleh Musa. Mentok, depan laut, belakang pasukan Mesir mengejar. Kumade, gak bisa lagi. Harus gimana? Tapi Tuhan memberikan jalan keluar kepada saudara kan. Tapi dia harus mengalami dulu dikejar-kejar. Ya kan gak mungkin tiba-tiba ada, Bu, bukan mana, luar biasa. Kamar itu ya tangan yang ikut nanti pendatang politik-politik kita sah memakai batik hijau ini. Itu pendeta yang kecil-kecil itu cerita tentang bagaimana luar biasa Tuhan, penyertaan kebaikan Tuhan. Wow, gue kemana? Besoknya saya dapat jalan keluar, luar biasa loh dari Tuhan. Emang kamu ngalamin apa? Tahu, saya nggak ngalamin apa-apa. Tapi saya dapat jalan keluar. Gelo. Jalan keluar apa? Ya saudara harus dapat dulu masalahnya, baru saudara menemukan jalan keluar. Nggak ada cuma jalan keluar doang, tapi nggak punya masalah. Harus mengalaminya, baru Tuhan berikan kepada saudara jalan keluar. Dan ingat, bukan jalan pintas, bukan jalan pintas. Kasep, gelis, bukan jalan pintas. Makanya jangan suka ngambil jalan pintas, dan bukan dari Tuhan. Tuhan mah kasih jalan keluar. Berarti kalau ada yang senang jalan pintas, nah tahu siapa yang ngasih ke jalan pintas? Jalan keluar. Sabar. Lewati kesesakan, lewati pencobaan. Siapa yang berani jamin bahwa di tahun 2022 ini akan jauh lebih mudah daripada tahun sebelumnya? Belum tentu, Pak. Belum. Tidak ada jaminan. Tapi Tuhan memberikan jaminan. Aku menyertai kamu, penyertaan. 2, kekuatan untuk melewatinya. Dan yang ketiga, jalan keluar. Yang percaya katakan amin. Amin. Artinya mulai hari ini kebaikan Tuhan hadir tidak selalu dalam bentuk materi, penambahan fasilitas, kenyamanan, kenikmatan, belum tentu. Tapi bisa jadi kebaikan Tuhan hadir dalam bentuk penyertaan dalam hidup saudara. Yang kedua, kekuatan Tuhan anugerahkan kepada saudara ketika melewati lembah kekelaman, melewati kesulitan, penderitaan, kesesakan, kelemahan. Bahkan dikatakan justru dalam kelemahan kuasanya menjadi sempurna. Artinya kalau saudara sok kuat, maka tidak ada kuasanya yang sempurna datang dalam hidup saudara. Kenapa? Masih bisa kene. Cek tuh ada, sok monggo. Ya silahkan. Tapi hari ini jemaat Tuhan di tempat ini punya 3 hal. Kebaikan Tuhan tidak selalu dalam bentuk penambahan materi, kenyamanan dan lain.
penyertaan, kekuatan, dan jalan keluar. Saya berharap pesan ini bisa memberi kekuatan pada setiap kita, dan kita mulai menjadi pribadi yang dewasa. Amin. Pribadi yang dewasa tidak akan pernah komplain kepada papa mamanya kalau papa mamanya tidak memberikan tanda kutip pertolongan kepada saudara. Seringkali papa mamanya izinkan saudara mengalami sebuah perjuangan, memberikan tega untuk apa? Untuk anaknya mengalami penyertaan Tuhan, mengalami kekuatan Tuhan, mengalami jalan keluar dari Tuhan. Mari kita berdoa. Berapa banyak yang mau meresponi firman Tuhan? Mari tanganmu di dada, kita berdoa sama-sama.